Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilanmu dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami diberikan kesempatan. Hari ini kami diberikan hidup baru untuk datang bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan karena kemasyuran Tuhan, karena keadilan Tuhan. Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau layak dipuji dan disembah. Dan hari ini umat-Mu datang untuk bersekutu bersama-sama. Umat-Mu datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah di hari ini, ibadah kami ini boleh jadi hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan seluruh pelayanan kami, seluruh ibadah kami, seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. 我要歌颂你生命，我要歌颂你生命。哦，主，歌颂你生命。哦，主，因为你生命这高配的赞美。我要歌颂你生命，哦，主，歌颂你生命，哦，主，因为你生命这高配的赞美。我要歌颂你生命，我要歌颂你生命，哦，主，歌颂你生命，哦，主，因为你生命这高配的赞美。我要歌颂你生命，哦，主，歌颂你生命，哦，主，因为你生命这可悲的赞美。我要歌颂你生命，我要歌颂你生命，我要歌颂你生命，歌颂你生命，哦，主，因为你生命这高配的赞美。我要歌颂，我要歌颂你生命，哦，主，歌颂你生命，哦，主，因为你生命这高配的赞美，因为你生命。因为你生命这高配的赞美。Haleluya. Nama Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita bangkit berdiri di dalam kondisi yang sulit bagi kita untuk bersuka cita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersuka cita karena sukacita Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi bersama-sama, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi
bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah sentral dalam hidup kita. Mulai dari awal sampai pada akhir. Dia adalah Yesus. Hanya Yesus yang harus menjadi sentral di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sentral di dalam kehidupan kita. Mari dalam sikap doa kita nyanyikan lagu ini. 耶稣全世界万有的主，耶稣全世界万有的主，从起初直到最后，我心的依靠永远都是你，耶稣，耶稣。耶稣，我全人生命的主。耶稣，我全人生命的主。从起初直到最后，生命的救主，永远都是你，耶稣。耶稣，我心别无所求，无人能与你相比。耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，这为你。我生命的主，我生命的主，耶稣，我全人生命的主，耶稣，我全人生命的主，耶稣，我全人生命的主。从起初直到最后，生命的救主，永远都是你，耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我心别无所求，无人与你相比。耶稣，你是中心，
一切都围绕着你。我心别无所求，不但能与你相比。耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，只为你，从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你。Mari bersama-sama katakan, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Nothing else. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yours is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about 从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，我一切全然为你，从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心这到诸天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你。
耶稣成为我脚尾的主，耶稣成为我脚尾的主，万谁都要跪拜，万口要承认你舍救赎主耶稣，耶稣，我心别无所求，无人能与你相比。耶稣，你是中心，耶稣，你是中心，我一切都围绕着你，成为你从我心，从我心这到主天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心这到主天。耶稣为你，我全然为你，一切全然为你，从我心这到主天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你，从我心这到主天。耶稣，你是唯一，我全然为你，一切全然为你。Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Johan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi bersama-sama di dalam kebaktian Methodist Discipleship pada hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman daripada Tuhan, dari Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu Engkau berkuasa dan hidup. Dan kami tahu Engkau memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Terlebih-lebih kami tahu Engkau memelihara kami di tengah-tengah persoalan yang mencekam yang sedang menimpa seluruh dunia. Dan kami juga tahu Engkau akan memimpin, membawa kami ke jalan yang benar. Karena kami tahu Engkau punya rancangan damai sejahtera bagi umat pilihan-Mu yang percaya sungguh-sungguh kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian dari kitab suci yang diambil dari Matius pasal 24 ayat 36 sampai 42. Ya. Tema kita adalah parusia atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Nah, saya baca dulu bagian dari kitab suci, nanti kita akan membahas bersama-sama tentang janji kedatangan Yesus yang kedua. Matius pasal 24 ayat 36 sampai 42. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nabi Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan,
yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jelas Bapak Ibu Saudara, ya, pada hari mana Tuhanmu datang adalah sebuah janji, bisa juga kita katakan sebagai sebuah nubuat, Yesus akan datang kedua kalinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran Kristen yang ortodok atau pengajaran Kristen mula-mula yang membedakannya dengan Yudaisme, Yahwisme, dan pengajaran-pengajaran dari kepercayaan-kepercayaan lain dari orang Yunani, Persia, dan macam-macam. Pengajaran Kristen yang paling mula-mula, based on 5K, ya, based on Christ, berbasis kepada Yesus Kristus. Ada 5K yang sangat penting, yang menjadi isu gereja mula-mula, yang mereka ajarkan, yang mereka beritakan, dan yang hari ini tidak bisa dibendung. Dan hari ini menyentuh semua wilayah. Yaitu K yang pertama, kelahiran Yesus Kristus. Ya, kelahiran Yesus tidak ada yang sama dengan yang lain. Karena dia lahir dari perawan. K yang kedua, kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus juga tidak ada yang sama dengan kematian-kematian dari tokoh-tokoh agama manapun. Ya, Yesus mati. Mati sebagai orang benar, orang tidak berdosa yang dihukum karena dosa. Dan Yesus benar-benar mati. Ini K yang kedua. Tidak ada satu tokoh agama pun yang matinya seperti Yesus, saudara-saudara. Dan fenomenanya sangat berbeda. Waktu Yesus mati terjadi kegelapan, terjadi gempa bumi. Orang yang mengolok-olok dia mengatakan dia ini orang benar. Ya. K yang ketiga, saudara-saudara, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus juga tidak dimiliki, tidak terjadi kepada seluruh tokoh agama, filsafat, dan yang manapun, hanya pada Yesus Kristus. Ya, karena tidak pernah ada orang yang sudah betul-betul mati lalu bangkit kecuali Yesus Kristus. K yang keempat juga tidak terjadi kepada tokoh agama manapun, filsuf manapun, orang hebat manapun, kenaikan Tuhan Yesus. Dia datang dari atas, dia kembali ke atas. Dan itu sudah dinubuatkan. Dan K yang kelima, kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kita sebut juga parusia. Dan belum pernah ada tokoh agama manapun, orang besar manapun yang sudah kembali ke surga. Dan mampu kembali ke surga. Bahkan tokoh yang paling hebat sekalipun dari agama yang sangat-sangat mayoritas, salah satunya di dunia, ya, tidak punya kuasa seperti ini. Tapi kita punya. Itu yang membedakan kita dengan pengajaran-pengajaran manapun. Ya, saudara, ada banyak sekali pendebat-pendebat hebat yang berdebat di mana-mana. Ada J. Smith, ada Christian Prince, ya, dan mereka pun selalu berpusat kepada Kristus, kristosentrik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tema kedatangan Yesus yang kedua menjadi tema yang sangat-sangat jarang dibicarakan oleh gereja-gereja. Padahal ini merupakan isu yang cukup besar pada masa itu. Ya, Bapak Ibu saudara, minggu lalu kita sudah bicara soal tanda-tanda kiamat. Ya, ada tanda-tanda di mana Yesus akan datang kedua kali. Dari 1 tanda sampai 4 tanda. Yang pertama ada ajaran palsu, Mesias palsu. Yang kedua kemudian ada gempa bumi, ada wabah, ada peperangan yang memang juga sudah terjadi. Bangsa bangkit lawan bangsa, etno bangkit lawan etno. Kemudian yang ketiga adalah gempa bumi, bencana alam. Yang keempat adalah penyakit sampar yang melanda dunia, yang membinasakan begitu banyak orang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, itu belum berarti ya Yesus akan datang pada waktu terjadi peristiwa seperti itu. Tapi justru tanda-tanda itu adalah sebuah tanda yang menyadarkan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya hari penghakiman dunia sudah dekat. Hari kedatangan Yesus yang kedua sudah dekat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat Alkitab yang kita baca pada ayat yang ke-38 tadi,
Yesus menunjuk kepada konteks kehidupan zaman Nabi Nuh. Untuk menjadi sebuah peringatan, sebuah pelajaran. Supaya engkau dan aku yang percaya kepada Dia, hidupnya berpadanan dengan Injil. Berjaga-jaga akan hari Tuhan. Nah saudara-saudara, seperti Nabi Nuh sudah memperingati orang-orang pada zamannya, Nabi Nuh sudah memberitakan Injil, ya. Tapi saudara, tidak ada satu orang pun yang percaya, ya. Orang selalu berpikir air yang deras seperti air terjun turun dari atas, semua mata air mengeluarkan air yang deras, ya. Dan saudara-saudara kebanjir. Orang berpikir that it not make sense. Itu tidak masuk akal pada waktu itu. Apalagi pada waktu itu hujan yang sangat-sangat lebat sampai membuat banjir itu barangkali belum terjadi. Atau belum pernah terjadi. Karena uap air naik dari bumi membasahi bumi. Mana mungkin ada air yang besar, air yang luar biasa dahsyatnya turun dari langit. Mana mungkin mata air mengeluarkan air yang sangat-sangat besar dan membinasakan dunia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Alkitab mengatakan pada zaman Nabi Nuh, orang makan dan minum seperti biasa. Karena berita yang Nuh beritakan not make sense. Tidak masuk akal. Karena mereka tidak melihat fenomena itu, ya. Dan kemudian orang kawin dan dikawinkan. Orang kawin dan mengawinkan. Semua orang masih hidup seperti biasa. Keadaannya biasa saja. Semua berjalan biasa saja. Tapi katanya ketika Nuh menutup pintu bahtera, baru semua orang tahu hari itu terjadi dan tidak ada kesempatan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu hal yang sangat-sangat menarik dalam peristiwa zaman Nabi Nuh, ya. Ya, dan Bapak Ibu Saudara dengan saya perlu menyadari, ya. Karena dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 6, ya, dikatakan begini, ketika Tuhan melihat manusia itu jahat adanya, ya. Besar kejahatan manusia di bumi. Lalu semua kecenderungan hatinya, ya, kalau bahasa Inggris mengatakan that every imagination of thought, semua pikiran yang dipikirkan, kecenderungan hatinya, ya, of his heart was only evil continually. Hanya jahat yang ada di hati manusia. Yang di pikiran manusia yang jahat. Yang dibuat manusia yang jahat. Yang di dalam jiwa manusia yang jahat. Sampai-sampai di ayat ke-6 Genesis, ya, Keluaran pasal 6 ayat 6, dikatakan Lord regretted. Allah menyesal, regretted that he had made man on the earth. Allah menyesal karena sudah membuat manusia di bumi. Dan ada satu kata lagi yang sangat penting untuk saudara dan saya tahu. That it grieved him in his heart. Mendukakan hati Allah. Jadi saudara, kejahatan manusia itu di pikirannya, di perkataannya, di perbuatannya, di segala bagian kehidupannya hanya yang jahat. Lari dari tujuan Allah menciptakan manusia yang serupa gambar Dia, yang suci, yang kasih, yang baik, yang adil, yang benar, itu sudah hilang. Yang ada cuma yang jahat. Maka Tuhan dikatakan, dilukiskan, He regretted, Dia menyesal menjadikan manusia. Dan saudara-saudara, satu kata yang paling pilu adalah Dia berduka di dalam hatinya sendiri. Saudara-saudara, kejahatan manusia itu sampai-sampai membuat Allah berduka, grieve, berduka. Allah berduka. Itu sebabnya saudara-saudara, Allah membinasakan seluruh dunia pada waktu itu dengan air bah. Dan kitab suci mengatakan sebelum itu terjadi atau ketika waktu itu terjadi sudah sangat dekat.
Tidak ada seorang pun yang sadar dan bertobat. Tidak ada satu orang pun yang mau mendengarkan Nabi Nuh. Semua orang hidup menurut jalan hidup masing-masing. Seperti biasanya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin bertanya padamu dan pada diriku sendiri. Karena aku tahu aku jahat, engkau juga jahat, kita semua jahat. Karena pengaruh daripada dosa. Pertanyaannya adalah, engkau dan aku bahkan seluruh dunia, apakah hari ini gaya hidup kita, kelakuan kita, perbuatan kita, pikiran kita, kemauan kita sudah membuat Tuhan menyesal? Telah membuat Tuhan berduka? Ini penting. Ya. Kalau melihat pada zaman ini, kita bisa tahu, ya. Jangankan itu ya, bahkan lebih jahat dari Nabi Nuh. Zamannya Nabi Nuh, ya. Saya tahu Tuhan menahan dirinya. Dia berduka. Banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang Kristen, tapi di hatinya tidak ada Yesus. Di hidupnya tidak memuliakan Yesus. Gaya hidupnya tidak meneladani Yesus. Pertanyaannya, apakah Allah juga berduka untuk kita yang hidup pada masa kini? Saya percaya iya. Karena saya tahu saya juga jahat. Saya juga membuat Tuhan yang saya percaya, yang saya sembah juga berduka. Karena tidak berkuasa menguasai diri saya. Sehingga saya tidak memuliakan Tuhan saya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini menjadi sebuah refleksi bagimu dan bagiku. Mari kita mulai lagi dengan gaya hidup yang baru, yang serupa Kristus, yang membuat Allah dimuliakan dan Allah tidak berduka atas engkau dan aku karena kita tidak mau bertobat. Nah, ini zaman Nabi Nuh, saudara-saudara, ya. Semua orang hidup seperti biasa, hanya sekeluarga Nuh yang percaya dan mereka diselamatkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, ini menjadi sebuah peringatan besar bagi engkau dan aku. Saya percaya, Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya, ini saya. Kepercayaan dan keyakinan saya tentang persoalan di dunia ini bisa salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Ya, saya percaya wabah COVID-19 akan berlalu. Akan segera berlalu. Dan itu juga merupakan doaku dan doamu dan doa kita semua. Karena kita sudah rindu bisa berkumpul untuk berbakti. Kita sudah rindu bisa bertemu teman-teman, beraktivitas seperti biasa. Tapi saya percaya, setelah Yesus datang kedua kalinya, barangkali, bukan di tengah-tengah situasi ini, barangkali, ya, bisa iya, bisa enggak, barangkali. Tapi ketika semua berlalu dan hidup kita berjalan seperti biasa, mungkin justru itulah Tuhan datang. Itu sebabnya Yesus mengatakan tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak. Dia waktu menjadi manusia di dunia ini, sebagai anak manusia, dia berkata anak manusia pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Dan dia mengatakan hari itu akan datang secara mendadak. Seperti pencuri. Ya, pencuri tidak pernah akan mengatakan besok saya akan garong rumah kamu. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati kamu. Ya, besok saya datang. No. Waktu engkau hidup seperti biasa. Waktu semua berjalan dengan lancar. Waktu semua seperti tidak ada masalah. Maka pencuri bertindak. Saya percaya setelah peristiwa ini kehidupan akan normal lagi. Justru dalam kehidupan yang normal, berjaga-jaga kita tidak boleh menjadi lengah. Kita harus tetap berjaga-jaga sebagai orang percaya. Karena justru itulah pencuri akan datang. Justru itulah saudara-saudara di tengah-tengah keadaan yang kita anggap tidak ada masalah. Barangkali disitulah hari kedatangan Yesus yang kedua. Pertanyaan kita adalah, saudara, kalau pada waktu itu Yesus datang, apa yang terjadi dengan engkau dan aku? Bagaimana dengan kita? How about us? Ya, Yesus mengatakan akan ada banyak orang mengakui dialah Mesias dan sudah datang. Dan Yesus berkata, jangan percaya, jangan melihat, jangan mencari. Karena dia berkata di dalam Lukas, seperti kilat menyambar di langit, dari langit yang ujung ke langit yang ujung, ya.
demikian juga hari kedatangan dia. Saya percaya saudara-saudara, kalau Yesus datang kedua kalinya, dari sebuah dimensi yang tidak mungkin bisa dicapai manusia, dia datang ke dunia ini, maka kita akan melihat dia. Tidak perlu kita mencari-cari di mana dia datang, kapan dia datang. Kita hanya perlu berjaga-jaga. Dan waktu dia datang, semua mata akan melihat. Karena kilat ketika memancar di langit yang tinggi, dari satu daerah ke daerah yang lain akan melihat. Demikian juga kita, ya. Jadi saudara, di sini mengatakan waktu Yesus datang kedua kali, semua mata akan melihat. Engkau dan aku yang percaya akan melihat. Lalu apa yang terjadi dengan engkau dan aku? Bahkan dikatakan ya di dalam ayat 30 yang tadi kita tidak baca, saudara, dia akan datang dengan kuasa-kuasanya. Dia akan datang dengan kebesarannya. Disitulah kita akan melihat Yesus Kristus adalah manusia sejati. Yesus juga adalah Allah sejati. Yesus adalah Raja dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau kerajaan Allah, jangan pernah menolak rajanya. Betul? Ya, ini penting sekali saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kita? Dalam Matius pasal 24 ayat 31 ya, dikatakan ia menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya pergi ke 4 penjuru bumi. Dia menyuruh malaikat-malaikatnya pergi ke 4 penjuru bumi dengan meniup sangkakala. Untuk apa? Untuk mengumpulkan orang-orang pilihannya. Saudara-saudara, ini penting ya. Engkau jangan mencari-cari di mana Yesus datang, karena dia bisa mencari engkau. Dia gembala yang baik. Ya, dia menyuruh malaikatnya pergi ke 4 penjuru bumi sampai ke ujung-ujung bumi mencari orang-orang pilihannya. Ayat 31 tuh, ya. Pertanyaannya kembali adalah siapakah orang pilihannya? Ini jauh lebih penting, saudara, ya. Orang pilihannya adalah orang yang sudah ditandai dengan darah anak domba Allah. Orang yang sudah ditebus, seperti peristiwa di Mesir, tiap-tiap rumah yang ditandai dengan darah domba itu, maka malaikat maut tidak akan masuk. Demikian juga engkau dan aku yang percaya kepada Yesus, yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mau bertobat dan hidup menurut gaya hidup dia, kita sudah dimahteraikan oleh Roh Kudus. Karena kematian Yesus efektif membuat engkau dan aku yang berdosa itu, yang tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan, menjadi umat pilihan Tuhan. Ya, jadi kita udah ditandai. Dan malaikat akan meniupkan sangkakala, pergi ke 4 penjuru bumi, dan kita akan dikumpulkan dan dibawa kembali ke dalam kerajaan Allah. Rumah Bapa di sorga yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia datang sebagai manusia. In my father house many mansion. Belum pernah ada yang berani menjanjikan, kecuali dia yang betul-betul datang dari sorga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, ada sebuah lukisan yang menarik. Pada waktu itu, ada 2 orang bekerja di ladang. Satu di bawah, ini namanya rapture ya, rapture di bawah. Dijemput, yang lain ditinggalkan. Ya. Lalu ada 2 orang bekerja di kilangan. Ini kata Matius ini, yang Matius. 2 orang bekerja di kilangan. Satu dijemput di bawah. Hilang tiba-tiba dari dunia ini. Yang satu ditinggalkan. Ini seperti kata Yesus tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Dia mengatakan perumpamaan kerajaan Allah itu seperti nelayan sedang mengumpulkan dan memilih ikannya. Ikan yang dia mau, dia ambil. Yang dia tidak mau, dia buang. Ubur-ubur barangkali, dia buang. Ya, ikan buntal barangkali, dia buang. Tapi yang dia mau, dia ambil. Demikian juga pada hari kedatangan Yesus yang kedua. Engkau dan aku yang adalah umat pilihannya, yang sudah ditandai dengan darah Kristus, yang percaya kepada Raja dari kerajaan Allah itu dan mengikuti dia, engkau akan dikumpulkan. Lalu masuk kerajaan Allah. Lalu ada satu perumpamaan yang menurut saya cukup unik. Yang dikatakan oleh Lukas. Lukas juga bicara persoalan ini.
Tapi dia pakai perumpamaan yang unik. Pada malam itu di atas ranjang ada 2 orang katanya. Yang satu akan ditinggalkan. Yang satu akan dijemput, di-rapture, dibawa untuk ke rumah Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini serius. 2 orang di atas ranjang sudah tentu suami istri umumnya. Ya. Nah, suami istri ini adalah 2 orang yang mungkin punya agama yang sama. Sama-sama ke gereja yang sama, bisa jadi. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau punya iman yang sama, agama yang sama, kok satu ditinggalkan? Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengatakan, percaya kepada Yesus adalah urusan pribadi. Apakah engkau sudah percaya dan mengikut Dia? Percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi? Atau belum? Atau engkau ke gereja bersama pasanganmu sebagai sebuah seremonial saja? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini sangat ironis sekali. Di ranjang yang sama, satu ditinggalkan, satu diangkat. Ya. Untungnya Lukas tidak mengatakan suaminya yang diangkat, istrinya yang ditinggal. Haleluya ya. Lukas mengatakan satu diangkat, satu ditinggalkan. Bisa saja suaminya yang tertinggal karena dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya. Bisa juga istrinya yang ditinggalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Yesus bukan hal yang sepele. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi penting, itu menentukan engkau dianggap Tuhan sebagai umat pilihannya atau bukan. Dia kenal engkau, Dia melihat engkau, Dia tahu tanda yang dibuat. Apakah saudara sudah memiliki tanda itu? Dimateraikan oleh Roh Kudus dengan darah anak domba Allah. Dengan kata lain, kau sudah sungguh-sungguh percaya ada Yesus di hatimu, hidupmu untuk Kristus, engkau menjalankan proses kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingin mengatakan berita hari ini untuk pribadi termasuk saya sendiri. Dan itu begitu penting, karena Yesus pasti datang kedua kalinya. Ya. Dan contoh dari Lukas sangat nyentrik, tapi menurut saya sangat penting, supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Dan saudara-saudara, apa yang kau dan aku harus lakukan? Yang pertama, kita percaya Yesus datang kedua kali, menjemput kita dan menghakimi dunia. Tapi dilarang hidup aneh-aneh. Hiduplah seperti biasa. Bagaimana engkau mengikut dan memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Bekerjalah seperti biasa. Jadilah suami yang baik seperti biasa. Jadilah istri yang baik seperti biasa. Jadilah bapak yang baik bagi anak-anak kita seperti biasa. Itu Tuhan mau. Ya. Jadilah ibu yang baik bagi anak-anak kita seperti biasa. Jadilah anak-anak yang memuliakan Tuhan dan membanggakan orang tua seperti biasa. Itu semua Tuhan mau. Tak usah aneh-aneh, ya. Kalau aneh-aneh rugi kita. Ya, pada abad ke-18, saudara-saudara, ada orang yang menafsirkan Yesus akan datang kedua kali, lalu mereka berkumpul rame-rame, lalu mereka menunggu semua barang, semua harta dijual, semua ditinggalkan. Mereka duduk di atas gedung-gedung tinggi, bahkan berkumpul di lapangan-lapangan untuk menunggu Yesus datang menjemput mereka. Lalu Yesusnya tidak datang-datang. Lalu mereka banyak yang menyesal, yang kemudian imannya menjadi luntur. Kenapa? Karena tidak paham kitab suci. Yesus kan sudah bilang, pencuri itu datang tidak ngomong-ngomong. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Anak manusia pun tidak. Itu sebabnya jangan hidup aneh-aneh. Tetap hidup sebagai orang normal seperti yang Tuhan mau. Tinggalkan dosa. Bertobat sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena waktu itu datang. Engkau dan aku di rapture, dikumpulkan oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, yang kedua, dunia sedang terjadi pergolakan yang besar. Kehidupan kita semua terganggu. Tetapi saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, hanya satu hal yang tidak boleh terjadi. Jangan kehilangan iman percayamu kepada Yesus Kristus. Jangan mau digeserkan kepada kepercayaan yang lain. Hanya kepada Yesus
Kristus. Jangan gugur imanmu, kata Yesus kepada Petrus. Ya, seperti itulah. Ya, iman jangan gugur. Iman jangan hilang. Tetap percaya kepada Dia. Ya, jangan menyangkal iman. Jangan menjual iman. Jangan menggadaikan iman. Ya. Dan yang terakhir, saudara-saudara, pesannya simpel saja. Tetap berjaga-jaga. Karena hari itu pasti datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Karena kami percaya Engkau sudah memateraikan kami menjadi umat pilihan-Mu. Pada waktu Engkau datang kedua kali, merupakan momentum paling bahagia dalam hidup kami. Beri kami kekuatan dan kemauan dan kesempatan untuk membawa lebih banyak orang percaya kepada Yesus. Supaya waktu hari itu datang, mereka juga diselamatkan. Dan kami bersama-sama bersukacita di dalam kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Johan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah meninggalkan iman percaya kita. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetaplah setia mengikut Yesus. Tetaplah setia mengasihi Yesus. Melalui hidup kita, perkataan, pemikiran kita, dan tingkah laku kita. Kita mau mengasihi Yesus dan setia sampai akhir hidup kita. Mari bersama-sama kita buka suara, kita mau menyanyikan satu lagu, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku,
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita. Sutawan, 我们在天上的父，愿这主主为神，愿父的国降临，愿父的这一心在地上，如同现在的地上。我们的今日赐给我们赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们的凶恶，因为国度、权柄、荣耀、全是父的，直到永远。Amin. Doa berkat disampaikan oleh Pendeta Johan. Bapak Ibu Saudara, kembalilah kita di tempat masing-masing, melakukan aktivitas seperti biasa, dan terus setia kepada Tuhan dan hidup memuliakan Dia. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan saja. 愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永远。Anugerah dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menguatkan dan yang menghiburkan kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin.